Di era digital, teknologi informasi menjadi bagian vital dalam operasional dan pengambilan keputusan strategis perusahaan. Untuk memastikan sistem TI berjalan efektif, efisien, aman, dan sesuai regulasi, diperlukan audit TI. Audit ini adalah evaluasi sistematis dan objektif terhadap sistem TI yang digunakan. Perannya semakin penting seiring pesatnya perkembangan teknologi, karena membantu memastikan tata kelola TI yang baik dan mendukung peningkatan kinerja organisasi. Audit teknologi informasi bukan cuma formalitas. Ada beberapa alasan penting kenapa audit ini harus dilakukan secara rutin dalam sebuah organisasi. Yang pertama, karena risiko kehilangan data. Kalau data penting hilang karena virus atau bencana, operasional bisa terganggu. Bahkan proses penagihan ke pelanggan bisa tersendat. Yang kedua, kesalahan dalam pengambilan keputusan. Misalnya, kalau ada kesalahan input data pada sistem pendukung keputusan terutama di bidang kritis seperti medis, dampaknya bisa sangat besar, bahkan mengancam nyawa. Ketiga, risiko kebocoran data. Kalau data pelanggan bocor, pesaing bisa memanfaatkannya untuk merebut pasar. Ini tentu jadi ancaman besar bagi keberlangsungan bisnis. Keempat, adanya penyalahgunaan komputer oleh pihak-pihak seperti hacker atau cracker. Mereka bisa membobol sistem informasi demi kepentingan pribadi atau bahkan untuk keuntungan finansial. Kelima, kesalahan dalam sistem perhitungan juga bisa sangat merugikan. Contohnya, kalau sistem salah menghitung bunga bank, dampaknya bisa besar secara finansial jika tidak diaudit dengan baik. Dan yang terakhir, karena besarnya nilai investasi TI, perusahaan yang sudah berinvestasi besar pada teknologi tentu ingin memastikan semua sistemnya bekerja optimal dan aman. Disinilah audit TI berperan penting untuk menjaga efisiensi dan keamanan. Yang pertama, interoperabilitas. Memastikan perangkat dan sistem dapat saling terhubung dan berbagi data dengan efisien dan aman. Kedua, virtualisasi, menjamin keterbukaan dan transparansi bisnis yang dapat mendeteksi anomali atau risiko lebih cepat. Ketiga, desentralisasi, sistem yang bekerja mandiri tanpa bergantung pada pusat kendali, meningkatkan fleksibilitas dan mengurangi risiko kegagalan. Prinsip keempat, kemampuan real-time, memproses dan menganalisis data dengan cepat, penting di dunia digital yang serba cepat. Kelima, permintaan konsumen, memastikan sistem dirancang sesuai dengan kebutuhan pengguna. Dan yang terakhir, modularitas, membuat sistem dalam modul-modul kecil yang fleksibel dan mudah disesuaikan. Proses audit TI melibatkan beberapa tahapan penting. Tahap pertama adalah perencanaan audit, menentukan ruang lingkup, tujuan, regulasi, dan mengumpulkan informasi awal tentang sistem TI. Kedua, pengumpulan data, wawancara, tinjau dokumentasi, dan evaluasi kontrol internal seperti keamanan jaringan dan kebijakan akses. Ketiga, evaluasi dan analisis, menguji efektivitas kontrol keamanan dengan simulasi serangan, analisis log, dan pengujian sistem backup. Selanjutnya, ada pelaporan hasil audit. Laporan ini berisi temuan-temuan audit, risiko-risiko yang teridentifikasi, serta rekomendasi yang diberikan untuk perbaikan. Laporan ini juga menyimpulkan kondisi umum sistem TI yang diaudit. Dan tahap terakhir adalah tindak lanjut dan pemantauan. Auditor memastikan bahwa rekomendasi yang sudah diberikan benar-benar diimplementasikan. Kalau perlu, audit ulang dilakukan untuk mengevaluasi perbaikan. Pemantauan berkelanjutan juga penting agar sistem TI tetap aman dan siap menghadapi tantangan ke depan. Alat dan teknik audit TI. Di antara berbagai alat dan teknik yang ada, yang menjadi fokus pada pembahasan ini merupakan 3 dari banyaknya alat dan teknik yang ada pada audit TI, yaitu Computer Assisted Audit Techniques, RPA, Robotic Process Automation, Penetration Testing, Computer Assisted Audit Techniques. CAATT menawarkan solusi dengan memberikan alat untuk mengekstraksi, menganalisis, dan mengevaluasi data dalam jumlah besar secara efisien. Hal ini memungkinkan auditor untuk melakukan pengujian yang lebih komprehensif dan mendalam terhadap sistem informasi yang diaudit. Berikut ini perangkat lunak atau software yang umum digunakan dalam penunjang CAATT, antara lain. 1. Generalized Audit Software. Salah satu CAATT yang paling signifikan dan banyak digunakan oleh auditor dalam melakukan proses audit adalah Generalized Audit Software yang disingkat dengan GAS, di mana GAS digunakan oleh auditor untuk menganalisis dan mengaudit data langsung kemudian diekstraksi dari berbagai aplikasi.
perangkat lunak yang kedua. Spreadsheet application. Memungkinkan pengguna untuk memasukkan data dalam sel-sel yang tersusun dalam baris dan kolom, serta menggunakan rumus dan fungsi untuk melakukan perhitungan otomatis. 3. Database Management System. DBMS berfungsi sebagai antarmuka antara pengguna dan basis data, memastikan bahwa data disimpan dengan aman, dapat diakses, dan dikelola dengan integritas yang tinggi. 4. Query and Reporting Application. Dalam konteks audit, aplikasi ini membantu auditor mengakses data dari berbagai sumber, menganalisis informasi, dan menyusun laporan yang mendukung proses audit. Kerangka kerja dan tata kelola IT yaitu COBIT, CAATT digunakan untuk mengevaluasi kontrol TI, mendeteksi penyimpangan, dan menilai kepatuhan terhadap tata kelola TI. ISO atau IEC 27001 membantu verifikasi kontrol keamanan, identifikasi risiko kebocoran data, dan memastikan kepatuhan terhadap kebijakan keamanan informasi. ITIL mendukung audit layanan TI, memantau kepatuhan prosedur, serta menganalisis insiden dan perubahan sistem. NIST Cyber Security Framework atau CSF digunakan untuk audit kebijakan keamanan cyber, forensik analisis, dan deteksi anomali sistem. TOGAF, CAATT menguji efektivitas arsitektur TI, menganalisis efisiensi sistem, dan mengidentifikasi peluang perbaikan infrastruktur. Robotic Process Automation atau RPA dalam audit TI atau IS membantu mengotomatisasi tugas manual auditor, meningkatkan efisiensi, mengurangi biaya, dan meningkatkan akurasi. Penerapannya memperkuat kontrol internal dan mendukung pemenuhan persyaratan kepatuhan. Adapun manfaat RPA dalam audit TI. 1. Dapat dikonfigurasikan untuk mengidentifikasi dan merespons potensi kecurangan seperti pencucian uang dengan memantau transaksi berbasis aturan otomatis. 2. Dapat membantu mendeteksi log yang mencurigakan terkait dengan sistem TI. 3. Dapat membantu mengaudit seluruh populasi, bukan hanya sampel. 4. Dapat dikonfigurasikan untuk melakukan rekonsiliasi data dari sistem yang berbeda. 5. Dapat digunakan untuk secara drastis mengurangi waktu peninjauan manual dan meningkatkan kepatuhan audit. Perangkat lunak yang digunakan dalam RPA, antara lain, 1. UiPath adalah platform RPA yang memungkinkan otomatisasi proses bisnis melalui pembuatan dan pengelolaan robot perangkat lunak yang meniru tindakan manusia dalam berinteraksi dengan sistem digital. 2. Automation Anywhere adalah platform RPA yang menyediakan alat untuk mengotomatisasi proses bisnis end-to-end dengan menggunakan bot perangkat lunak. 3. Blue Prism adalah perangkat lunak RPA yang memungkinkan bisnis untuk mengotomatiskan tugas-tugas rutin dengan menggunakan bot. 4. Power Automate atau Microsoft adalah layanan dari Microsoft yang memungkinkan pengguna untuk membuat alur kerja otomatis antara aplikasi dan layanan. 5. WorkFusion adalah platform RPA yang menggabungkan otomatisasi proses dengan kecerdasan buatan untuk meningkatkan efisiensi dan akurasi dalam tugas-tugas bisnis. Kerangka kerja dan tata kelola TI yang dapat menggunakan RPA untuk meningkatkan efektivitas audit dan evaluasi kontrol internal. 1. COBIT. 2. ITIL. 3. ISO atau IEC 27001. 4. NIST. 5. COSO ERM atau Enterprise Risk Management. Penetration testing adalah proses pengujian keamanan sistem untuk mengidentifikasi dan mengatasi potensi kelemahan. Dimulai dengan perencanaan bersama pentester untuk menentukan area pengujian, diikuti dengan pengumpulan informasi dan eksploitasi kelemahan. Temuan dicatat dalam laporan lengkap dengan rekomendasi perbaikan. Setelah perbaikan, pengujian ulang dilakukan untuk memastikan sistem aman, membantu perusahaan melindungi data, menjaga kepatuhan, dan mempertahankan reputasi. Manfaat penting yang didapatkan melalui penetration testing dalam audit TI antara lain. 1. Penetrasi testing memberikan penilaian keamanan yang objektif dan terukur terhadap sistem atau aplikasi yang diaudit. 2. Penetrasi testing membantu mengungkap kerentanan yang mungkin tidak terdeteksi oleh alat keamanan tradisional atau proses audit standar. 3. Penetrasi testing memungkinkan auditor untuk menguji efektivitas kontrol keamanan yang telah diterapkan. 4. Penetrasi testing membantu auditor dalam menilai risiko bisnis yang terkait dengan potensi pelanggaran keamanan. 5. Dengan melakukan penetrasi testing dalam audit TI, organisasi dapat memastikan kepatuhan terhadap peraturan dan standar ini. 6. Penetrasi testing dapat meningkatkan kesadaran keamanan di dalam organisasi. Berbagai alat pentest yang digunakan untuk mensimulasikan serangan dan menguji ketahanan sistem. Berikut beberapa alat pentest yang umum digunakan. 1. Kali Linux dilengkapi dengan berbagai alat keamanan, seperti Nmap, Wireshark, dan Metasploit yang memudahkan pengujian keamanan jaringan dan aplikasi. 2. Burp Suite, memungkinkan penguji untuk menganalisis, memodifikasi, dan mengeksploitasi lalu lintas antara browser dan server, sehingga membantu dalam mendeteksi kerentanan seperti injeksi.
SQL dan Cross-Site Scripting atau XSS. 3. Nmap atau Network Mapper digunakan untuk memindai jaringan guna mendeteksi host aktif, layanan yang berjalan, versi perangkat lunak, dan informasi sistem operasi, sehingga membantu dalam identifikasi potensi kerentanan. 4. Wireshark membantu dalam menganalisis protokol jaringan, mendeteksi anomali, dan mengidentifikasi potensi masalah keamanan. Beberapa framework yang mengintegrasikan pentest dalam prosesnya. 1. COBIT. 2. OWASP atau Open Web Application Security Project. 3. ISAF atau Information System Security Assessment Framework. Kita masuk ke bagian framework tata kelola dan strategi TI. Framework RSTI atau Rencana Strategis Teknologi Informasi menjadi kebutuhan penting bagi setiap perusahaan untuk dapat bersaing di era digital seperti sekarang. Keberadaan framework tata kelola teknologi informasi tersebut bisa menjadi panduan implementasi IT untuk mencapai tujuan bisnis perusahaan. Ada banyak kegunaan yang dapat peroleh dengan mengimplementasikan tata kelola teknologi informasi dalam perusahaan seperti 1. Meningkatkan pemanfaatan sumber daya. 2. Mendorong efisiensi proses bisnis dengan mengeliminasi proses yang redundan. 3. Meningkatkan reliabilitas dan ketersediaan layanan IT. 4. Mempersingkat waktu respons IT. 5. Mengurangi biaya layanan IT. 6. Penyelarasan proses dokumen dengan compliance management. 7. Meningkatkan interaksi dengan konsumen. 8. Menghilangkan penggunaan hardware dan software yang ketinggalan zaman atau yang sudah tak digunakan. Framework dapat memberikan banyak manfaat karena proses IT yang berlangsung sangat kompleks dan luas. Keberadaannya bisa membantu adanya konsistensi dalam setiap operasional IT. 2 contoh framework yang dapat digunakan yaitu COBIT 2019 dan COSO ERM. COBIT 2019 kerangka kerja tata kelola dan manajemen TI yang dikembangkan oleh ISACA sebagai pembaruan dari COBIT 5. Framework ini lebih fleksibel dan komprehensif, dengan prinsip yang diperluas menjadi 9 serta domain yang lebih terperinci, termasuk 3 domain tambahan. Perbedaannya juga terlihat pada pengukuran kinerja yang kini menggabungkan capability level dan maturity level. Meski implementasinya lebih kompleks, COBIT 2019 dirancang untuk lebih efektif menjembatani kebutuhan bisnis, kontrol, dan isu teknis dalam pengelolaan TI. Perubahan utama dari COBIT 5 ke COBIT 2019 terletak pada peningkatan fleksibilitas, struktur, dan relevansi. COBIT 2019 menambahkan desain faktor, memperluas prinsip menjadi 9, serta mengubah domain menjadi lebih objektif dan terukur. Pengukuran kinerja juga diperkuat dengan kombinasi maturity dan capability level. Selain itu, istilah enabler diganti menjadi komponen sistem tata kelola yang lebih menyeluruh. Manfaatnya, framework ini lebih adaptif dan dapat disesuaikan dengan kebutuhan organisasi modern, meskipun implementasinya menjadi lebih kompleks. Tujuan tata kelola dan manajemen COBIT dikelompokkan menjadi 5 domain utama. Domain-domain tersebut memiliki nama dengan kata kerja yang mengekspresikan tujuan utama dan area aktivitas dari tujuan yang terkandung di dalamnya. 5 domain framework COBIT 2019 yang terdiri dari 1 tujuan tata kelola yaitu EDM yang terdiri dari 5 proses atau model dan 4 tujuan manajemen yaitu APO yang terdiri dari 14 proses atau model, BAI yang terdiri dari 11 proses atau model, DSS yang terdiri dari 6 proses atau model, dan MEA yang terdiri dari 4 proses atau model. COBIT 2019 menetapkan sistem tata kelola dan manajemen yang terdiri dari berbagai komponen untuk memastikan pengelolaan TI yang efektif dalam suatu organisasi. Komponen-komponen ini mencakup proses, struktur organisasi, prinsip dan kebijakan, informasi, budaya dan etika, sumber daya manusia dan keterampilan, serta layanan dan infrastruktur. Setiap elemen ini saling berhubungan dan berperan dalam mencapai tujuan strategis serta kepatuhan terhadap regulasi, sehingga organisasi dapat mengoptimalkan manfaat TI sambil meminimalkan risiko. COBIT 2019 mengintegrasikan berbagai komponen tata kelola untuk memastikan pengelolaan TI yang efektif, efisien, dan selaras dengan tujuan bisnis. Dengan adanya proses, struktur organisasi, kebijakan, informasi, budaya, keterampilan, serta layanan dan infrastruktur yang terkoordinasi, organisasi dapat mengoptimalkan nilai TI, mengelola risiko, dan memastikan kepatuhan terhadap regulasi. Pendekatan sistematis 30 ini memungkinkan perusahaan untuk mencapai keunggulan kompetitif dan keberlanjutan operasional di era digital. COBIT 2019 memiliki prinsip tata kelola yang ada untuk memastikan bahwa kebutuhan stakeholder dievaluasi dan disepakati berdasarkan tujuan perusahaan untuk menetapkan arah melalui penetapan prioritas dan pengambilan keputusan, serta untuk memantau kinerja dan kepatuhan terhadap arah dan tujuan yang sudah ditetapkan. COBIT 2019 dikembangkan berdasarkan 2 set prinsip. COBIT 2019 menetapkan prinsip-prinsip tata kelola yang berfokus pada nilai pemangku kepentingan, pendekatan holistik, sistem yang dinamis, serta pemisahan tata kelola dari manajemen. Dengan menyesuaikan kebutuhan organisasi dan mempertimbangkan sistem dari ujung ke ujung, pendekatan ini memastikan pengelolaan TI yang adaptif, fleksibel, dan selaras dengan standar global. Hal ini memungkinkan organisasi untuk mengoptimalkan manfaat TI sambil mengelola risiko dan menjaga kepatuhan terhadap regulasi. Faktor desain adalah faktor yang dapat mempengaruhi desain sistem tata kelola perusahaan dan memposisikannya untuk sukses dalam penggunaan TI. Faktor desain sebagai beberapa faktor yang dapat mempengaruhi desain sistem tata kelola perusahaan agar mencapai tujuan dalam penggunaan teknologi. Adapun 11 faktor desain dapat dilihat pada gambar.
11 faktor desain dalam COVID 2019 berfungsi untuk menyesuaikan penerapan tata kelola TI dengan kebutuhan spesifik tiap organisasi. Faktor-faktor tersebut meliputi strategi perusahaan, tujuan organisasi, profil risiko, ancaman kepatuhan, peran TI dalam organisasi, sumber daya TI, model sourcing, adopsi teknologi, kompleksitas organisasi, perubahan organisasi, dan kebutuhan kinerja. Fungsi utama dari faktor desain ini adalah untuk membantu menyusun sistem tata kelola yang lebih relevan, fokus, dan efektif. Manfaatnya, organisasi dapat menerapkan COVID secara lebih fleksibel dan terarah, sehingga hasil tata kelola lebih sesuai dengan konteks bisnis dan teknologi yang dihadapi. Menjelaskan manfaat utama penerapan COVID 2019 dalam organisasi. COVID 2019 mendukung penyelarasan strategi TI dengan strategi bisnis, menjadikan TI sebagai enabler inovasi dan pertumbuhan. Framework ini juga memperkuat pengelolaan risiko dan kepatuhan terhadap regulasi, sehingga mengurangi potensi risiko hukum dan reputasi. Selain itu, COVID 2019 mendorong optimalisasi nilai dari investasi TI melalui pengelolaan biaya, manfaat, dan risiko secara seimbang. Dengan struktur tata kelola yang jelas, organisasi dapat mengambil keputusan berbasis data dan metrik kinerja yang akurat, mendukung strategi bisnis yang lebih tepat sasaran. COSO ERM adalah kerangka kerja yang membantu organisasi dalam mengidentifikasi dan menangani risiko secara menyeluruh dan terpadu di seluruh bagian organisasi. Dikembangkan dengan pendekatan serupa seperti kerangka pengendalian internal sebelumnya, COSO menunjuk PricewaterhouseCoopers atau PwC untuk merancangnya. Draft pertama dirilis pada pertengahan 2003 dan versi finalnya diterbitkan pada September 2004. Manfaat COSO ERM. COSO ERM menawarkan berbagai keuntungan bagi perusahaan, khususnya dalam mengoptimalkan sistem manajemen risiko. Berikut adalah beberapa manfaat yang dapat diperoleh dari penerapan COSO ERM. 1. Manajemen risiko yang lebih optimal. 2. Meningkatkan transparansi. 3. Keselarasan dengan strategi. 4. Peningkatan kinerja dan keberlanjutan. 5. Meningkatkan kemampuan inovasi. 6. Meningkatkan kepercayaan pemangku kepentingan. Proses implementasi COSO ERM terdiri dari langkah-langkah berikut. 1. Komitmen dan dukungan kepemimpinan. Pimpinan perusahaan harus mendukung penuh penerapan COSO ERM sebagai bagian dari strategi organisasi. 2. Analisis budaya organisasi. Menilai budaya kerja untuk memastikan nilai-nilai yang ada mendukung efektivitas manajemen risiko. 3. Identifikasi risiko. Mengidentifikasi risiko-risiko yang dapat memengaruhi pencapaian tujuan perusahaan. 4. Evaluasi dampak risiko. Mengevaluasi dampak risiko dengan pendekatan analisis kualitatif dan kuantitatif. 5. Penetapan batas toleransi risiko. Menentukan tingkat toleransi risiko yang sesuai dengan tujuan organisasi. 6. Pengembangan strategi risiko. Menyusun strategi dan tindakan mitigasi risiko untuk mengurangi dampak negatif. 7. Integrasi manajemen risiko dalam proses bisnis. Mengintegrasikan manajemen risiko dalam semua proses bisnis dan pengambilan keputusan. 8. Monitoring dan pelaporan. Melakukan pemantauan berkelanjutan dan pelaporan risiko yang tepat kepada pemangku kepentingan. 9. Evaluasi dan penyempurnaan. Melakukan evaluasi rutin untuk meningkatkan praktik manajemen risiko dan strategi mitigasi. COSO ERM Integrated Framework Strategic. Memastikan tujuan sejalan dengan misi perusahaan. Operations, mengoptimalkan efisiensi dan efektivitas penggunaan sumber daya. Reporting, menyediakan laporan yang akurat dan andal. Compliance, memastikan kepatuhan terhadap hukum dan regulasi. COSO ERM Integrated Framework mencakup 8 komponen manajemen risiko yang saling berhubungan, yaitu 1. Internal environment, mencakup budaya, nilai, dan struktur organisasi yang memengaruhi sikap terhadap risiko. 2. Objective setting, menetapkan tujuan perusahaan sebelum mengidentifikasi risiko, mencakup aspek strategis, operasional, pelaporan, dan kepatuhan. 3. Event identification, mengidentifikasi peristiwa yang dapat memengaruhi pencapaian tujuan, baik dari dalam maupun luar organisasi. 8. Monitoring dan pelaporan, melakukan pemantauan berkelanjutan dan pelaporan risiko yang tepat kepada pemangku kepentingan. 9. Evaluasi dan penyempurnaan, melakukan evaluasi rutin untuk meningkatkan praktik manajemen risiko dan strategi mitigasi. 4. Risk assessment, menilai risiko berdasarkan kemungkinan dan dampaknya untuk menentukan prioritas penanganan. 5. Risk response, menentukan respons terhadap risiko, seperti menghindari, mengurangi, membagi, atau menerima risiko. 7. Information and communication, menyediakan informasi yang relevan dan menyampaikannya secara tepat waktu ke seluruh organisasi. 8.
monitoring, mengevaluasi dan memantau efektivitas pengelolaan risiko secara berkelanjutan untuk perbaikan sistem. Contoh implementasi COSO RM, perkembangan teknologi meningkatkan risiko IT, seperti gangguan sistem dan kebocoran data. Rendahnya kesadaran karyawan dan ketiadaan manajemen risiko yang terstruktur menjadi tantangan utama. Dalam sebuah penelitian menggunakan COSO RM untuk mengelola risiko secara sistematis, dan hasilnya menunjukkan perlunya IT governance yang lebih baik. Disarankan pembentukan unit manajemen risiko, pelatihan karyawan, dan evaluasi rutin agar mitigasi tetap efektif. Pada September 2017, COSO merilis pembaruan RM dengan judul Enterprise Risk Management Integrating with Strategy and Performance. Framework ini dikembangkan melalui kolaborasi antara 5 entitas swasta untuk meningkatkan kinerja organisasi melalui manajemen risiko. Terdiri dari 5 komponen utama, governance and culture, strategy and objective setting, performance review and revision, dan information, communication, and reporting. Framework ini menekankan pentingnya manajemen risiko dalam pengambilan keputusan dan penyelarasan antara selera risiko, tujuan strategis, dan metrik kinerja. COSO RM banyak diimplementasikan untuk meningkatkan pengendalian internal dan manajemen risiko secara holistik. 5 komponen COSO RM integrating with strategy and performance. 1. Governance and culture. Tata kelola yang efektif dan budaya organisasi yang mencerminkan nilai etika serta kesadaran terhadap risiko. 2. Strategi and objective setting. Manajemen risiko yang terkait dengan perencanaan strategis, penetapan tujuan, dan penentuan toleransi risiko. 3. Performance. Mengidentifikasi dan mengevaluasi risiko untuk mencapai tujuan, serta menentukan langkah mitigasi yang sesuai. 4. Review and revision. Evaluasi dan penyesuaian berkala untuk meningkatkan efektivitas manajemen risiko. 5. Information communication and reporting. Proses berkelanjutan untuk mengumpulkan dan menyebarkan informasi relevan di seluruh organisasi. Dua puluh prinsip dari 5 komponen. 1. Governance and culture terdiri dari exercises board risk oversight, establishes operating structures, defines desired culture, demonstrates commitment to core values, attracts, develops, and retains capable individuals. 2. Strategy and objective setting terdiri dari analyzes business context, defines risk appetite, evaluates alternative strategies, dan formulates business objectives. 3. Performance terdiri dari identifies risk, assesses severity of risk, prioritizes risks, implements risk responses, dan develops portfolio view. 4. Review and revision terdiri dari assesses substantial change, reviews risk and performance, dan pursues improvement in enterprise risk management. 5. Information, communication, and reporting terdiri dari leverages information systems, communicates risk information, dan reports on risk, culture, and performance. Contoh implementasi COSO RM integrating with strategy and performance. Penerapan IT Risk Governance, ITRG, berbasis COSO RM penting untuk mengatasi risiko T seperti ancaman keamanan data dan kegagalan sistem. Pada sebuah penelitian menunjukkan bahwa perusahaan memiliki struktur IT yang jelas dan budaya kerja mendukung, seperti budaya kekeluargaan dan BISA, yang meningkatkan kolaborasi dan kesadaran risiko. Untuk perbaikan, perusahaan perlu meningkatkan kesadaran risiko operasional melalui pelatihan, mengoptimalkan strategi mitigasi, dan memastikan kepemimpinan lebih aktif dalam komunikasi dan keterlibatan untuk efektivitas tata kelola risiko TI. Hambatan dan kendala dalam implementasi COSO RM. Hambatan implementasi, kurangnya pemahaman mendalam tentang COSO RM dan kebutuhan sumber daya besar, waktu, tenaga, biaya, menjadi tantangan utama. Pelatihan dan edukasi, keberhasilan penerapan bergantung pada pelatihan yang memadai. Tanpa pemahaman yang cukup, implementasi dapat gagal. Adaptasi dan kustomisasi, COSO RM fleksibel, tetapi penyesuaian yang tidak tepat bisa mengurangi efektivitasnya. Harus sesuai dengan prinsip utama, monitoring dan peningkatan berkelanjutan, evaluasi dan pemantauan terus-menerus diperlukan untuk menjaga efektivitas manajemen risiko dan menyesuaikan dengan perubahan. Dalam konteks pendidikan modern, kebutuhan akan sistem manajemen risiko yang efektif menjadi sangat penting untuk mendukung pengambilan keputusan organisasi secara tepat. Hal ini disebabkan oleh kompleksitas tantangan yang dihadapi dalam proses pendidikan,
sehingga pendekatan berbasis risiko dibutuhkan untuk mengidentifikasi, menilai, menganalisis, serta mengembangkan strategi dan pemantauan risiko secara berkelanjutan. Risiko sendiri merupakan ketidakpastian terhadap peristiwa dan hasil di masa depan yang dapat menghambat pencapaian tujuan organisasi, baik karena faktor internal maupun eksternal. Oleh karena itu, manajemen risiko hadir sebagai pendekatan sistematis untuk mengelola berbagai ancaman terhadap sumber daya organisasi, mulai dari ketidakpastian keuangan, kewajiban hukum, hingga gangguan teknologi dan bencana alam, dengan tujuan akhir menjaga keberlanjutan dan efektivitas strategi organisasi secara menyeluruh. Standar manajemen risiko ini pertama kali dibuat pada tahun 2004 dan merilis standar yang diperbarui pada tahun 2017 dengan judul Enterprise Risk Management Integrating with Strategy and Performance. Penelitian ini menggunakan RM COSO 2004. Definisi RM sengaja dibuat luas, sehingga kerangka kerja tersebut dapat diterapkan di seluruh organisasi, industri, dan sektor. Dalam kerangka manajemen risikonya, RM COSO menuntut perusahaan untuk dapat menentukan terlebih dahulu sasaran perusahaannya, yang terdiri dari 4 kategori yaitu 1. Strategis, sasaran yang mendukung dan selaras dengan misi perusahaan. 2. Operasi, efektivitas dan efisiensi dari penggunaan sumber daya perusahaan. 3. Pelaporan, keterpercayaan dari pelaporan. 4. Pemenuhan terhadap hukum dan regulasi yang berlaku. Agar organisasi dapat memperoleh manfaat maksimal dari aktivitas manajemen risiko, prinsip-prinsip manajemen risiko harus diterapkan sejak tahap perencanaan inisiatif dan pengembangan kerangka kerja. Titik awal dari seluruh proses ini adalah kejelasan atas tujuan yang ingin dicapai organisasi. Umumnya, motivasi manajemen risiko dapat dikategorikan dalam 4 aspek utama yang dikenal sebagai MADE 2, memenuhi kewajiban atau mandat, memberikan jaminan atau assurance, mendukung pengambilan keputusan atau decision making, serta menciptakan proses inti yang efektif dan efisien. Proses inti ini mencakup seluruh aktivitas organisasi yang dapat bersifat strategis, taktis, operasional, maupun terkait kepatuhan, disingkat sebagai STOC. Tujuan utama manajemen risiko yang dirangkum dalam akronim MADE 2 menekankan bahwa output dari proses ini akan membantu mengurangi gangguan operasional, menurunkan ketidakpastian, dan mendukung pengambilan keputusan yang lebih baik, terutama dalam evaluasi serta pemilihan strategi alternatif. Intinya, manajemen risiko berperan penting dalam meningkatkan kualitas keputusan organisasi. Mengingat sumber daya yang tersedia terbatas, manajemen risiko bertujuan untuk memberikan respons yang optimal berdasarkan prioritas evaluasi risiko. Risiko tidak dapat dihindari, sehingga setiap organisasi perlu mengelolanya hingga pada tingkat yang dapat diterima, dengan pendekatan yang disesuaikan terhadap sifat, ukuran, kompleksitas organisasi, serta jenis risiko yang dihadapi. Sekian pembahasan topik kali ini, see you di kesempatan berikutnya.